Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi teman-teman. Kalian sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Iya, semoga kita semua dalam lindungan Allah karena ini sedang wabah virus corona. Jadi kita ini dari kelompok 10 ya, kita akan mempresentasikan tentang sistem komunikasi pembelajaran PAI. Ya, karena berhubung kita ada kerentanan jarak dan waktu ya, jadi kita bisanya presentasi melalui video karena biasanya kita bisa tatap muka langsung di dalam kampus, tapi kali ini kita hanya bisa melewat internet. Ya, sebelum kita menjelaskan terlebih dalam tentang tadi judulnya sistem komunikasi pembelajaran PAI, saya akan menjelaskan sedikit ya. Kita itu sebagai seorang manusia. Manusia itu kan merupakan makhluk sosial. Nah, manusia itu kan cenderung hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-harinya. Dan di antara interaksi tersebut mereka akan adanya suatu komunikasi. Nah, komunikasi sendiri itu merupakan proses penyampaian antara komunikator kepada komunikan. Nah, melihat betapa pentingnya komunikasi itu sendiri, berarti kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran PAI itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat kita butuhkan karena nanti kalau di dalam proses pembelajaran tidak adanya interaksi antara guru dan siswa, maka tidak akan adanya pembelajaran yang sangat efektif. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Uswatun tentang pengertian-pengertian dari komunikasi, sistem pembelajarannya, terus sama sistem komunikasi pembelajaran. Gitu. Monggo Mbak Utun. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi. Pengertian dari komunikasi sudah dibahas ya pada kelompok 2, tapi di sini kita akan sedikit mengulang lagi. Apa sih itu arti dari komunikasi? Komunikasi secara bahasa atau itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio yang artinya pemberitahuan. Ya, di sini ada 3 pakar yang menerangkan tentang komunikasi. Yang pertama adalah Gambler. Gambler itu menerangkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua adalah pakar yang menyebutkan komunikasi itu bernama Daryanto. Daryanto mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi secara tidak langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah Robin. Robin itu mengatakan bahwa komunikasi adalah peralihan makna atau pengertian makna. Dari ketiga pakar tersebut bisa diambil pengertian bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau penerima yang lebih atau lebih penerima untuk mengubah suatu tingkah laku di dalamnya. Kegiatan tersebut dinamakan komunikasi apabila memiliki unsur yang memenuhi dalam komunikasi. Itu ada 6. Yang pertama yaitu komunikator, yang kedua ada komunikan, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada alat komunikasi, yang kelima ada teknik komunikasi, yang sedangkan yang terakhir itu adanya interaksi antara 2 orang atau lebih. Nah, yang berikutnya, yang poin B adalah sistem komunikasi di dunia maya. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 ya di sini pengertian yang akan dijelaskan, yaitu komunikasi dan juga dunia maya. Apa sih komunikasi itu? Setelah dijelaskan di depan ya, komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, proses penyampaian pesan, atau proses penyampaian makna dari seorang komunikator kepada komunikan untuk sehingga terjadi kesamaan pesan atau pengertian. Sedangkan dunia maya itu bisa disebut juga dengan media maya. Apa sih pengertian dari dunia maya atau media maya itu? Dunia maya atau media maya bisa juga disebut dengan internet, yaitu salah satu media atau virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudahkan pekerjaan manusia ataupun untuk interaksi tidak langsung bertatap muka, tidak dalam satu tempat, tapi secara online. Di sini ada 3 jenis, ada 3 jenis sistem komunikasi dunia maya.
yaitu yang pertama itu adalah email, yang kedua adalah milis, sedangkan yang ketiga adalah chatting. Ada tambahan lagi yaitu Facebook. Tapi kalau di dalam dunia pendidikan Facebook jarang dipakai ya. Yang dipakai itu yang ketiga di atas tadi. Di sini sistem komunikasi dunia maya itu mempunyai kekurangan dan kelebihan atau dampak positif dan dampak negatifnya. Pastilah suatu sistem itu pasti mempunyai dampak kekurangan dan dampak kelebihannya masing-masing. Itu dampak positif dari sistem komunikasi dunia maya adalah yang pertama, yaitu kita bisa mendapatkan informasi secara update. Sedangkan yang kedua, kita bisa mengolah informasi dengan cepat. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan daya pikir otak kita. Sedangkan yang keempat, itu lebih hemat waktu. Karena kita bisa mendapatkan informasi tidak harus ke sana kemari ya. Sedangkan yang terakhir, yaitu kita dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan. Itu dari kelebihan media komunikasi dunia maya. Yang selanjutnya adalah ada kelebihan dari media komunikasi dunia maya. Itu yang pertama, kita akan lupa waktu karena dunia maya itu kan menjanjikan ya. Dunia maya itu menjanjikan. Kemudian akan bersifat individualistis. Individualistis itu apa? Dampaknya individualistis, dia akan bersifat adu kepada lingkungan sekitar. Dia tidak mau tahu, yang dia tahu pokoknya lihat HP ya itu gitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizda yang poin C, yaitu sistem pembelajaran PAI. Ya, tadi kan sudah dijelaskan pengertian-pengertiannya sama sistem komunikasinya di dalam dunia maya. Sekarang kita tentang pengertian sistem pembelajaran PAI sendiri. Nah, di sini di makalah itu kan tercantum ada 3 konsep tentang yang dijelaskan, yaitu tentang adanya sistem, terus pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu sistem. Sistem sendiri itu artinya adalah suatu metode atau rencana atau aturan. Bisa didefinisikan yang lainnya, yaitu adalah suatu desain organistis yang disusun dengan sengaja, yang mencakup hubungan interaksi antara komponen dan komponennya. Nah, di dalam makalah itu ada sistem yang mempunyai 8 karakteristik. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu ada fungsi, dan yang ketiga itu ada komponen, yang keempat ada interaksi, yang kelima itu ada jalinan keterpaduan komponen, yang keenam ada proses transformasi, yang ketujuh umpan balik, dan yang kedelapan adalah sistem atau lingkungan, yaitu di mana di situ adanya interaksi. Nah, suatu sistem itu sendiri merupakan fungsinya kalau dikategorikan itu mempunyai tujuan. Jadi suatu sistem itu dapat dijelaskan dengan adanya tujuan yang ada di dalamnya, dan tujuan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan yang akan menentukan proses untuk kedepannya. Nah, sedangkan pembelajaran itu merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan dengan adanya suatu perubahan. Nah, di dalam dunia pendidikan, sistem pembelajaran sendiri itu adanya interaksi antara guru dan siswa, yaitu mereka saling mempengaruhi antara aktivitas belajar itu supaya bisa mencapai tujuan yang ada di dalam kelas. Nah, pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas dan proses yang sistematis dan sistematik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada guru, kurikulum, anak didik, fasilitas, dan administrasi. Nah, pembelajaran itu memiliki muatan 2 orang atau lebih. Dan pembelajaran itu bisa berlangsung secara masing-masing atau individu, atau bahkan bisa dengan kerjasama. Yaitu yang terpenting tujuannya bisa saling memuaskan dan menyenangkan. Dan pembelajaran sendiri itu mengupayakan atau memberikan interaksi dan komunikasi yang menjamin kemaslahatan bersama, sehingga dalam pembelajaran itu dapat dijadikan proses yang saling mematangkan. Dan sistem pembelajaran itu merupakan digunakan oleh seorang pendidik, di mana dapat dikatakan baik apabila pelaksanaan program pembelajarannya itu memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu ada daya tarik, yang kedua itu ada daya guna, dan yang ketiga itu ada daya hasil. Nah, ketika ketiganya itu tidak terpenuhi, maka proses pembelajaran itu tidak akan efektif.
Dan selanjutnya itu dalam dunia pendidikan agama Islam. Pengertiannya sendiri, pengertian pendidikan agama Islam yaitu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik mencapai tujuan yang baik, yaitu dengan meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam sendiri itu merupakan usaha jasmani dan rohani ya, berdasarkan hukum-hukum agama Islam. Dan tujuan pendidikan agama Islam sendiri yaitu untuk membentuk sosok seorang peserta didik itu yang memiliki sifat atau karakter yang unik, dan dia berkepribadian yang baik serta watak yang baik, dan memiliki cita-cita serta aktivitas yang baik pula. Jadi dengan tujuan tersebut diharapkan komunikasi guru dalam pembelajaran PAI itu dapat menjelaskan dan merapikan dalam penyampaian merapikan atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Selanjutnya itu poin terakhir, itu ada poin D. Poin D itu sistem komunikasi dalam pembelajaran PAI. Nah, komunikasi sendiri itu artinya merupakan adanya interaksi antara dua orang atau lebih. Dan di sini dikategorikan komunikasi, kalau dilihat dari prosesnya, komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi verbal itu merupakan komunikasi yang berbentuk baik tulisan maupun lisan, sedangkan nonverbal itu berbentuk sebagai simbolik atau gerak-gerakan atau yang lainnya. Dan di sini di makalah itu disebutkan tahap-tahap proses komunikasi. Yang pertama itu ada tahap ideasiasi atau gagasan, yang kedua ada tahap encoding, yang ketiga ada tahap pengiriman, yang keempat ada tahap penerimaan, dan yang kelima ada tahap decoding. Tahap decoding itu maksudnya tahap yang dibaca secara langsung maupun tidak langsung, dan yang terakhir itu ada tahap respon. Nah, di dalam interaksi pendidikan, proses pembelajaran itu akan efektif jika komunikasi interaktif antara guru dan siswa itu secara intensif. Nah, di sini karakteristik proses komunikasi itu sendiri dapat ditemukan sebagai berikut, seperti yang tertera di makalah. Yang nomor 1 itu ada simbolik. Simbolik itu bisa berupa lisan, tadi seperti tulisan nonverbal. Dan yang kedua itu ada dinamis. Dinamis itu artinya ya komunikasi itu berubah seperti kontinu, secara kontinu. Dan yang ketiga itu bisa dipahami. Jelas apa yang disampaikan dari komunikator ke komunikan itu pasti bisa dipahami. Dan yang keempat itu ada unik. Jadi proses komunikasi itu harus menarik sehingga mampu dipahami oleh orang lain. Nah, selanjutnya di sini juga disebutkan bentuk dan macam-macamnya komunikasi. Yang pertama itu ada tatap muka, yang kedua ada komunikasi interpersonal, dan yang ketiga itu ada komunikasi kelompok. Jadi ada 3 bentuk dan macamnya. Terus untuk pembelajaran pendidikan agama Islam sendiri, kalau di Indonesia kan dari dulu kurikulumnya berubah terus. Nah, ini acuannya yang kita masukkan di dalam makalah itu merupakan kurikulum yang berbasis 2004 dan KTSP 2006, di mana sebenarnya kurikulum 13 juga sama. Di situ tujuannya yaitu mampu menjangkau dari ranah kognitif, afektif, sama psikomotoriknya. Terus teknologi informasi komunikasi sendiri itu banyak macamnya ya teman-teman. Jadi seperti adanya komputer, televisi, HP, laptop, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan alat-alat seperti itu tidak terbatas. Seperti yang kalian lihat di makalah, itu dikelompokkan menjadi 3 fungsi. Ya, adanya 3 fungsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada media pembelajaran mandiri. Yang kedua itu sebagai alat bantu pembelajaran, dan yang ketiga itu merupakan sumber pembelajaran. Jadi teknologi itu sangat-sangat berfungsi sekali ya bagi dunia pendidikan. Dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu sangat memberikan manfaat yang sangat baik, terutama bagi peserta didik, karena mampu memberikan motivasi belajar secara mandiri, bahkan meningkatkan kemampuan belajarnya seorang individu. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 10. Jika ada yang kurang jelas dari pemaparan kita, kita memberikan kalian membaca makalahnya, dibaca berulang kali, nanti ada sesi tanya jawabnya. Jika kurang paham bisa ditanyakan, insya Allah kami akan menjawabnya. Terima kasih sudah mau melihat dan mendengarkan presentasi kami. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat.
Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk kejelasan vlog kita kemarin, kita ngevlognya di mana, Mbak? Di SMKN 2 Ponorogo. Di SMKN 2 Ponorogo. Untuk kejelasannya nanti kita akan tampilkan di deskripsi setelah tayangan video ya.